Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fadil Alfred Maja dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 22 Baik, untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman dari 3 materi, yaitu yang pertama Pancasila dalam kajian sejarah, yang kedua adalah Pancasila dalam perspektif ideologi, dan yang ketiga adalah Pancasila dalam kajian filsafat. Oke, untuk yang pertama mungkin saya terangkan sedikit tentang Pancasila, sebuah kajian yang mendalam. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas dan nilai-nilai luhur bangsa. Untuk memahami Pancasila secara mendalam, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Melalui kajian sejarah, perspektif ideologis, dan filsafat, kita dapat mengungkap makna dan relevansi Pancasila dalam konteks Indonesia masa kini dan masa depan. Yaitu mungkin penjelasan singkat saya tentang sebuah kajian yang mendalam tentang Pancasila. Kita langsung masuk materi yang pertama, yaitu Pancasila dalam perspektif sejarah. Yang pertama, di poin pertama ada di masa perjuangan. Pancasila dilahirkan dari semangat juang bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Perjuangan melawan penjajahan telah mengukuhkan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan sebagai pondasi penting bagi bangsa. Poin yang kedua, di sidang BPUPKI pada tahun 1945. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merumuskan tentang dasar negara. Proses diskusi dan perdebatan yang intens serta lama melahirkan gagasan Pancasila yang diajukan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Di poin yang ketiga ada pengesahan Pancasila. Setelah melalui beberapa penyempurnaan 5 sila, Pancasila disepakati sebagai dasar negara dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menandai lahirnya Pancasila sebagai landasan ideologi dan moral bangsa Indonesia. Oke, kita masuk di poin Pancasila sebagai ideologi bangsa. Poin pertama dari Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah filsafat hidup bangsa. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menjadi pedoman moral dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Di poin yang kedua ada integrasi nilai-nilai. Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai universal seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan dengan nilai-nilai lokal yang khas Indonesia. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Di poin yang ketiga ada penolakan ekstremisme. Pancasila menolak paham-paham ekstremisme baik dari sisi kiri maupun sisi kanan. Sebagai ideologi moderat, Pancasila mengedepankan dialog, toleransi, dan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan perdebatan atau perbedaan. Oke, kita masuk di poin filsafat Pancasila menjelajahi nilai-nilai dasar.
Nilai-nilai dasar Pancasila ada 5, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menegaskan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar moral dan spiritual bangsa. Hal ini mendorong toleransi antar umat beragama dan membangun masyarakat yang religius dan berakhlak mulia. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Ini merupakan dasar untuk membangun masyarakat yang humanis dan beradab. Di poin yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Ini menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Di poin yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat menekankan pentingnya demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam menentukan nasib bangsa. Hal ini diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang berlandaskan musyawarah mufakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Di poin yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, ras, agama, dan status sosial. Hal ini menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Relevansi Pancasila di era global. Di poin yang pertama ada tantangan global. Era globalisasi menghadirkan berbagai tantangan baru bagi bangsa Indonesia, seperti arus informasi yang deras, pengaruh budaya asing, dan persaingan ekonomi global. Di poin yang kedua, ada peran Pancasila. Peran Pancasila menjadi pedoman untuk menghadapi tantangan tersebut. Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, persatuan, dan keadilan sosial dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik-konflik dan membangun kerjasama internasional. Di poin yang ketiga, ada pembaruan. Pancasila tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang sesuai dengan zaman. Pembaruan Pancasila diperlukan untuk menyesuaikan dengan realitas global dan menjawab kebutuhan generasi masa kini. Kita masuk di poin yang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada toleransi beragama. Menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan antar umat beragama serta membangun hubungan yang harmonis. Di poin yang kedua ada musyawarah mufakat. Menjalankan proses pengambilan keputusan secara demokratis dengan melibatkan seluruh pihak dan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah. Di poin yang ketiga ada keadilan sosial, menjalankan sikap adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan seperti akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Di poin yang keempat ada cinta tanah air, mencintai dan menjaga tanah air Indonesia serta berperan aktif dalam membangun bangsa. Kita masuk di poin di mana peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Ada 3 poin. Yang pertama di poin pendidikan formal, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, atau mulai dari tingkat TK atau SD hingga masuk ke jenjang kuliah. Yang kedua ada pendidikan non formal, memanfaatkan lembaga pendidikan non formal seperti masyarakat atau organisasi masyarakat
untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Di poin yang ketiga adalah pendidikan informal, memanfaatkan lingkungan keluarga dan masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui contoh teladan dan perilaku sehari-hari seperti tolong-menolong, menghargai umat agama lain yang ibadah, membantu sesama seperti membantu tetangga yang kena musibah, termasuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Oke, kita masuk di poin Pancasila sebagai pilar ketahanan bangsa. Yang pertama ada poin persatuan dan kesatuan. Pancasila menjadi perekat bangsa di tengah keberagaman dan perbedaan. Nilai-nilai Pancasila mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan serta mencegah konflik dan perpecahan. Di poin yang kedua ada keadilan sosial. Pancasila menjadi landasan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di poin yang ketiga ada kemanusiaan. Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menolak kekerasan. Nilai-nilai Pancasila mendorong terciptanya kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, mungkin kita masuk di kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa Pancasila memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dari 3 sudut pandang yang berbeda, seperti sejarah, ideologi, dan filsafat. Secara historis, Pancasila lahir sebagai hasil perjuangan dan konteks pendiri bangsa untuk menyatukan keberagaman Indonesia dalam satu dasar negara yang berdaulat. Dari perspektif ideologi, Pancasila menjadi pedoman moral yang menolak ekstremisme dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan yang menghubungkan nilai-nilai universal dengan kekayaan budaya lokal. Dalam kajian filsafat, Pancasila menjadi pandangan hidup yang komprehensif, di mana 5 silanya saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial yang harmonis. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai pondasi yang utuh dan menyeluruh untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.